Kalau gua nggak ngelakuin perubahan pada saat itu, nggak akan ada ceritanya video ini bisa sampai sama lo. Nggak akan ada ceritanya gue share pengalaman gua di video ini yang mudah-mudahan bisa ngemotivasi lo untuk mulai berkarir di dunia konten kreator. Gua ngalamin fase dimana tiap gua mau upload konten, kepikiran terus kalau gua ini belum expert di bidang yang gua mau share. Gua struggle di fase itu. Tapi gue sadar, kalau gue nggak upload konten, gue nggak akan pernah sukses jadi konten kreator. Ya gimana mau sukses jadi konten kreator kan? Orang upload konten aja kagak. Tapi gue itu khawatir atas prasangka buruk gue di masa depan ya. Tapi itu tuh belum tentu terjadi. Dan gue akui, pada saat itu gue memang bodoh banget gitu ya. Sampai-sampai gue itu bisa dikibulin sama otak gue sendiri tentang masa depan yang ya nggak tahu terjadi, nggak tahu enggak. Tapi untungnya pada saat itu gue dikasih privilege nih. Privilege-nya apa? Yaitu gue bisa move on dari zona nyaman gue. Gue bisa kontrol rasa khawatir gue itu. Kalau gue nggak ngelakuin perubahan pada saat itu, nggak akan ada ceritanya video ini bisa sampai sama lo. Nggak akan ada ceritanya gue share pengalaman gue di video ini yang mudah-mudahan bisa ngemotivasi lo untuk mulai berkarir di dunia konten kreator. Nah, apa aja sih yang gue lakuin ketika gue ada di fase struggle gue pada saat itu? Jadi ini yang gue lakuin sampai gue bisa kontrol rasa khawatir gue dan gue bisa move dari zona nyaman gue yang diliputi sama rasa kekhawatiran. Yang gue lakuin pertama itu ketika gue merasa khawatir, gue itu cari tahu ada nggak sih konten kreator yang dia nge-share konten dengan materi yang mendasar banget, tapi gue expert di bidang itu. Si konten kreatornya ini kelihatan ya nggak pinter-pinter banget lah gitu di kontennya ya. Tapi kalian jangan marah dulu ketika gue bilang nggak pinter-pinter banget. Soalnya di sini gue bukan untuk menghujat si konten kreator di kolom komennya. Di sini gue perlu ngasih makan dulu rasa khawatir gue dan gue ini perlu memvalidasi atas diri gue sendiri kalau gue tuh bisa kok bikin konten meskipun gue masih newbie banget baru belajar di topik yang gue ingin share. Dan gue pastiin juga di poin ini tuh si konten kreatornya dengan syarat ya, dia tuh viral. Dia viral, dia besar namanya. Ya viewsnya banyak lah, viewsnya banyak, like-nya banyak. Kalau di TikTok mungkin masuk FYP ya. Jadi di situ gue juga bisa belajar gimana sih cara pembawaan si konten kreator yang dia tuh memang masih baru belajar, dia bikin konten. Jadi cara mengemas si kontennya tuh gimana biar menarik buat si penonton. Setelah gue cari beberapa konten kreator yang seperti itu, yang sejenis itu, pola pikir sama mindset gue itu langsung berubah. Set. Yang asalnya nganggap ya udah biasa-biasa aja gitu. Ya karena yang mereka bagiin juga, yang mereka upload itu kontennya ya udah hal basic. Nggak ada yang menarik buat gue karena gue ya merasa expert di bidang itu karena gue melakukan hal itu udah belasan tahun. Tapi mindset gue tuh langsung berubah. Gue itu langsung mengapresiasi sama si konten kreator yang seperti itu. Mereka tuh masih newbie dan mereka bisa mengemas satu konten itu menjadi menarik dan viral. Kenapa gue mengapresiasi atas hal itu? Ya mereka bisa melakukan itu dan gue tidak. Gue nggak bisa pada saat itu upload konten yang gue tuh expert. Tapi gue kenapa nggak bisa upload konten yang gue expert? Tapi mereka aja bisa masih newbie. Akhirnya pola pikir gue terbentuk. Gue menjadi percaya diri pada saat itu. Setelah gue mengalami yang namanya transisi ya, yang asalnya nggak pede jadi pede, gue langsung bedah semua pengetahuan yang ada di otak gue tentuin langsung apa yang gue suka dan ingin share ke publik. Dari 3 poin itu, semuanya harus beririsan ada di dalam satu topik. Akhirnya, gue nentuin gue mau bikin konten seperti apa. Topiknya apa, cara pembawaannya seperti apa. Dan sekarang gue manfaatin semua teknologi yang ada karena pada saat ini video di-upload nih, teknologinya tuh udah pesat banget, udah wah gampang deh. Pokoknya minimal ada lah views-nya. Kalau misalkan kita upload konten, ya 100 views atau 50 views itu
pasti dapet lah gitu. Dengan bantuan teknologi zaman sekarang, nggak kayak waktu dulu gue bikin konten tahun 2017, 2016 itu, karena pada saat itu gue masih struggle sama rasa khawatir gue ya, dan nggak didukung dengan teknologi yang secanggih sekarang. Tapi gue di sini nggak pernah berekspektasi lebih ya sama yang namanya views, subscriber, followers, like, atau ada yang ngekomen positif, yang ngekomen negatif. Gue nggak pernah berekspektasi lebih, soalnya gue nggak bisa kontrol atas hal teknis-teknis yang seperti itu. Ya kalau kontennya bagus, terus di up sama platformnya, viewsnya banyak, ada yang subscribe, ada yang follow, ya gue bersyukur aja atas itu. Gue tidak munafik lah, karena gue juga memang tujuannya untuk mendapatkan hal itu. Tapi yang gue tekankan di sini, gue itu harus punya progres di setiap harinya. Target gue untuk saat ini, gue itu harus bisa upload konten setiap hari di jam 7 malam. Itu target gue terdekat pada saat ini. Meskipun belum tercapai pada saat ini, tapi gue tetap berusaha ada progres setiap harinya. Itu mau cuman scripting, mau cuma ya scripting itu termasuk sama cari kontennya ya, topiknya mau apa gitu. Tapi harus masih dalam satu topik ya. Masih harus dalam satu topik, jangan keluar. Karena gue ini ingin membahas topik di channel gue ini seputar keuangan, seputar cuan tambahan gitu. Karena gue juga ya, gue menginginkan cuan tambahan juga. Dan mudah-mudahan ketika gue share pengalaman gue di channel ini bisa memotivasi orang banyak. Gimana sih caranya dapat cuan tambahan, dan mereka tuh dapat referensi. Gimana sih mulai dari pertamanya. Oke teman-teman semua, para YouTubers, daripada nanti topiknya jadi ngelantur ke sana sini ya. Jadi kita langsung aja ke kesimpulannya ya, daripada ngelantur ke sana sini. Kesimpulannya itu, rasa khawatir atas hal buruk di masa depan yang belum tentu terjadi sama kita. Kita tuh bakal kehambat untuk ngewujudin mimpi kita. Jadi untuk kalian nih yang nonton video ini, yang masih punya pikiran, wah gue masih newbie, gue nanti dicaci maki sama yang lebih expert. Kan udah ada yang expert di luaran sana. Gue masa upload konten, gue kan nggak expert di bidangnya, gue nggak mahir. Ya, terus kenapa gitu? Yang expert aja kan nggak akan mencaci maki orang-orang yang newbie kayak gue gitu. Mari kita tweak mindsetnya. Kalau hal seperti itu cuman asumsi yang ada di otak kita aja, dan memperhambat kita untuk melakukan satu step lebih jauh. Dan alhamdulillah sekarang gue sudah mulai produktif di karir konten creator ini, dan gue juga bisa mengapresiasi sama konten creator yang nge-share ilmu positif. Ya pokoknya konten positif lah yang membangun, yang mendidik. Gue tuh apresiasi banget, kalian keren banget. So, itu pengalaman gue yang bisa dijadiin referensi untuk lo. Lo bisa ngelakuin hal yang serupa kayak gue. Lo bisa kasih makan dulu rasa khawatir lo, supaya lo bisa percaya diri. Lo bisa kasih tips sama gue di kolom komentar ya. Gue terima banget saran dari lo supaya gue bisa lebih baik lagi dari saat ini. Karena gue bener-bener ya, gue merasa masih newbie lah di dunia content creator gitu ya. Jadi cukup sekian aja videonya. Keburu terlalu bosen nontonnya juga. See you in the next video. Bye-bye.